pertama faktor ekonomi, yang kedua itu faktor pendidikan karena sumber daya alam, sumber daya manusianya tidak menunjang. Ya ketika mereka, misalnya contoh saya yang jadi faktor utama untuk datang mencari umat, anak-anak yang melihat faktor ekonominya lemah kan datang, oh mari kita bekerja di Kupang, ternyata datang sampai Kupang kerjanya bukan di Kupang tapi mereka dibawa lagi ke tempat lain dan tanpa, bahkan ada yang orang tua tidak tahu, mereka jalan tanpa ketahuan orang tua, tidak izin orang tua, dan mereka dibawa, tenaga mereka dipakai untuk menguras, mereka menguras tenaga tapi uang yang mereka dapat tidak seimbang dengan apa yang mereka kerja. Jadi itu faktor yang membuat kita di NTT lebih khusus di Kabupaten Kupang tidak akan maju. Dan perdagangan manusia ini menimbulkan banyak faktor yang membuat orang tua kadang kecewa putus asa. Nah, kita tidak tahu ketika mereka keluar hanya datangnya kerja tempat digaji dengan lumayan, gaji besar, dan tidak tergiur dengan karena gajinya besar, makanya mereka ketika mereka jalan untuk bekerja di contohnya di Malaysia, di Singapura, karena kita tergiur dengan gaji besar, ternyata sampai di sana bahkan mereka disiksa, bahkan ada yang korban. Nah ketika korban, bahwa pemerintah mata terbuka bahwa terjadi perdagangan manusia seperti tadi yang saya katakan bahwa faktor ekonomi itu yang paling utama. Dan ketika kita berhadapkan dengan uang, pasti siapapun dia pasti dia senang dengan uang. Apalagi digaji, datang gaji 3 juta, gaji 5 juta, siapa yang tidak senang dengan uang? Semua orang pasti uang. Dan semua yang kita kerja hari-hari, tiap hari ini utamanya uang. Dan uang itu yang membuat pemerintah juga kadang buta, tidak ada lapangan kerja. Akhirnya anak-anak yang istilahnya faktor ekonominya lemah, mereka diperdagangkan, dan ketika ada masalah baru pemerintah mengatasi, ternyata terlambat. Jadi karena itu bagaimana cara untuk mengatasinya? Kalau cara mengatasinya yang pertama harus sekolah dulu. Kalau sekolah pintar, yang namanya pendidikan itu faktor yang utama. Kalau dia sekolah pasti dia tahu, dan orang datang untuk membodohi dia tidak akan mau karena masalah faktor pendidikan. Dia sekolah dan dia pintar, dan hanya sekolah saja dapat berubah manusia untuk menjadi manusia yang baik. Karena dia tidak sekolah, faktor ekonomi lemah. Ketika orang datang untuk datang menawar bahwa di sana ada pekerjaan bagus, itu ada pekerjaan bagus, ternyata tidak ada. Dan itu yang membuat kita semua, kita untuk khususnya kita di NTT ini, hal itu memang belum teratasi dengan baik dan tidak pemerintah. Dan pemerintah juga tidak memperhatikan itu dengan baik karena lebih fokus dengan ini, tapi masalah-masalah perdagangan manusia mereka tidak hiraukan. Dan itu yang membuat kita, apalagi masyarakat lemah, dia kategori miskin, dia orang tua juga miskin, ini kita mau di kampung-kampung pasti kita akan dapat. Dan harapan kita ke depan, contohnya di kita di Kabupaten Kupang, kalau bisa yang namanya perdagangan manusia dihentikan sudah. Dan dia berhenti itu bukan dengan cara apa, sekolah. Kalau orang sekolah dia akan pintar, dan orang datang untuk membodohi dia tidak akan mau, karena dia sudah tahu, karena itu faktor pendidikan juga sangat penting. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bagaimana caranya untuk mengatasi supaya ini perdagangan manusia ini jangan istilahnya dia dihentikan sudah. Itu kembali kepada kesadaran masing-masing pribadi. Dan lebih banyak perdagangan itu bukan hanya perempuan, laki-laki juga kadang. Jadi perdagangan manusia ini itu tadi saya kembali kepada faktor ekonomi. Kalau misalnya dia sebagai laki-laki dan dia tidak ada kerja, dan orang datang tawar, hanya pakai tenaganya saja untuk dapat uang, tapi uangnya tidak terima. Kita hanya istilahnya kita dengar cerita, kadang-kadang ada berita, tenaganya terkuras habis, tapi uang dia tidak dapat. Istilahnya mau bayar utang, bayar apa, karena mereka jalan itu kan ilegal, bukan jalan karena izin pemerintah. Kalau izin pemerintah beda. Kalau izin pemerintah dan dia sampai di tempat kerja, ketika dia dalam keadaan sakit atau bahkan dia meninggal pun pasti dikirim kembali ke orang tua, dan pemerintah bertanggung jawab penuh.
Tetapi kalau ketika mereka jalan dan karena ilegal, mati mereka pukul diam-diam di sana karena memang tidak ada izin dari pihak pemerintah. Dan kalau kita jalan karena izin pemerintah, yang pasti pemerintah akan bertanggung jawab dan mengirim kembali, dan orang tua terima, walaupun terima dalam keadaan mayat, tetapi dia sampai kembali kepada orang tua. Dan itu faktor yang paling utama juga, kembali kepada kesadaran orang tua dan juga kepada kesadaran pribadi yang bersangkutan. Karena tergiur dengan faktor keuangan, ditawar manis bahwa gajinya besar, dapat mobil, mungkin dapat motor, dia tergiur dengan itu, ternyata sampai di lapangan faktanya tidak seperti yang diharapkan. Bahkan ada yang pulang, orang tua harus kirim kasih uang baru dia pulang karena dia susah di sana, menderita di sana. Dan ketika istilahnya yang namanya perdagangan, yang pasti di sana narkoba ada, miras ada, dan dia jalan bertahun-tahun, dia pulang dia tidak bawa hasil. Yang dia bawa hasil itu adalah pulang kosong. Orang tua harus kirim uang baru dia kembali, dan dia pulang juga tidak bawa berkat apa-apa. Yang dia bawa itu adalah kesengsaraan. Ada yang datang sampai di kampung ketemu dengan orang tua harus kirim uang baru bisa pulang. Nah ini faktor-faktor yang membuat kita manusia nih, kadang-kadang kita sangat-sangat keliru. Kita lebih suka anak-anak kerja di luar negeri supaya gajinya besar. Padahal di lingkungan kita mau bilang pekerjaan ini terlalu banyak. Tergantung kita punya kemauan, kita punya kesadaran, ketekunan untuk kita mau berubah. Dan berubah itu bukan datang dari siapa-siapa, datang dari pribadi kita masing-masing. Kalau kita mau berubah, berarti yang pasti kita mau melakukan segala sesuatu yang baik. Jadi mungkin cara mengatasinya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kalau dari saya, yang pertama itu pemerintah membatasi perdagangan manusia. Jangan memberi peluang kepada masyarakat, karena ketika pemerintah tidak membatasi, yang pasti korban. Yang korban itu adalah rakyat kecil. Karena itu diharapkan supaya ketika misalnya kalau memang ada yang mau kerja di luar negeri, perdagangan manusia ini kalau bisa dihentikan sudah. Dan lebih banyak pemerintah membuka lapangan kerja di daerahnya sendiri untuk bisa memberikan pekerjaan kepada anak-anak lokal yang ada di NTT, lebih khusus di Kabupaten Kupang atau di Kota Kupang, supaya mereka bekerja dan mereka jangan berpikir tentang keuangan yang tinggi. Biar kita bekerja mungkin gaji 100.000 pun diberkati oleh Tuhan, dan pasti dia bisa menikmati berkat itu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tapi kalau selagi pemerintah mengizinkan, maka kita tidak akan keluar dari yang namanya keterpurukan, kemiskinan, dan kemelaratan. Dan itu faktor-faktor yang membuat kita tidak akan maju. Semakin kita sekolah untuk pintar, orang datang membodohi kita. Karena kita merasa bahwa saya keadaan hanya lebih di sana. Tetapi ketika kalau kita pemerintah menghentikan itu yang namanya perdagangan manusia, jangan mengizinkan lagi. Atau bisa mengizinkan tetapi dia jalan dengan izin yang jelas. Jadi ketika ada masalah di sana, walaupun orang tuanya jauh dari kota, tetapi misalnya dia dapat masalah sakit atau apa, bisa dikembalikan ke tangan orang tua dan mengurusnya dengan baik-baik. Jangan dibuang seperti binatang. Kita manusia punya harga diri. Kita bukan binatang supaya dibuang-buang. Walaupun dia bekerja di sana, kita tidak tahu di sana dia pekerjaannya seperti apa. Tetapi kalau ketika dia dapat persoalan, lebih baik dikembalikan kepada orang tua, dan orang tua menerima, dia akan senang. Karena apalagi kalau keluar sampai bertahun-tahun baru pulang. Nah, kita tidak tahu pekerjaannya di sana seperti apa. Tetapi kalau dia pulang, dia pasti orang tua senang. Walaupun dia tidak bawa apa-apa, tetapi rasa haru terhadap orang tua itu sangat-sangat luar biasa. Ya, makasih banyak juga. Jadi mohon maaf mungkin jawaban yang saya berikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas kehadiran kakak-kakak semua. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati sehingga tugas ini dapat diselesaikan dengan baik ke depan. Terima kasih.